kita perlu mengetahui begitu besarnya nikmat di atas manhajus salaf, manhajnya Nabi dan para sahabat. Ketika ada sebagian pihak yang dianggap juga bermanhaj salaf, tetapi hakikatnya menyelisihi manhajus salaf dalam masalah-masalah prinsip. Kita bersyukur ketika kita diberi petunjuk oleh Allah kepada manhajus salaf, dan kita tidak merasa berat ketika kita menyatakan ana salafi. Nah, penyebutan salafi itu sudah sejak lama. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebut Al-Imam Ad-Daraqutni itu salafiyan. Nah, Al-Imam Ad-Daraqutni itu dianggap sebagai salafiyan. Ketika Al-Imam Ad-Daraqutni tidak mengikuti ilmul kalam, filsafat. Nah, Al-Imam Ad-Daraqutni itu wafatnya pada tahun 385 Hijriah. Seorang ulama Syafi'iyah juga, Al-Imam Ad-Daraqutni. Nah, sedangkan Az-Zahabi rahimahullah, beliau hidup semasa dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan beliau dikenal sebagai ulama sirah, artinya seorang ulama yang banyak mengenal biografi para ulama, ulama terdahulu maupun ulama yang hidup di masa beliau rahimahullahu ta'ala. Az-Zahabi juga menilai Ibnu Hubairah itu sebagai salafi, salafiyan, perdana menteri yang juga ulama. Nah, seorang pejabat negara yang juga merupakan ulama. Nah, ketika seorang menisbatkan dirinya sebagai manhajus salaf, dia juga akan melihat ada orang-orang yang mengaku salafi juga, tetapi pada hakikatnya dia melanggar prinsip-prinsip kesalafiyahan. Kalau kita baca ucapan Al-Imam Az-Zahabi terhadap Ad-Daraqutni yang tadi saya sebutkan, ya, bagaimana pernyataan Al-Imam Az-Zahabi terhadap Ad-Daraqutni yang disebut salafi tadi. Nah, kita akan kutip pernyataan tersebut insyaallah, supaya kita tahu bahwa ulama di masa itu saja sudah mengenal penyebutan salafi. Al-Imam Az-Zahabi menyatakan, lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalam walal jidal. Seorang laki-laki ini, yaitu Ad-Daraqutni, sama sekali tidak masuk dalam ilmu filsafat walal jidal, dan dia juga tidak suka dengan perdebatan yang tidak ada faidahnya. Wala khadha fi dzalik, tidak berlarut-larut masuk ke dalam
perdebatan untuk hal-hal yang sudah jelas dalilnya. Bal kana salafiyan. Justru Ad-Darqutni adalah seorang salafi, mengikuti manhajus salaf dalam akidahnya. Ini pernyataan Ad-Dhahabi dalam Syiar A'lamun Nubala. Sebagian referensi nyatakan itu ada di jilid 12 halaman 418. Ad-Dhahabi itu wafatnya 784 Hijriyah. 784 Hijriyah. Nah, jadi salafi, ucapan salafi itu bukan perkataannya Al-Imam Al-Albani atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja, tidak. Itu ada di perkataannya Adz-Dzahabi, seorang ulama Syafi'iyah juga. Tapi ada sebagian orang yang membawa nama salafi, tetapi dia melanggar prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip manhajus salaf. Dan ini penting bagi kita untuk mengidentifikasi. Sebagai contoh yang mudah, kalau ada yang bertanya, apa sih perbedaannya ustadz-ustadz kita dengan ustadz-ustadz roja, misalkan. Perbedaannya itu dalam hal apa? Mungkin dari segi akhlak. Bisa diperjelas lagi dari sisi akhlak itu seperti apa? Ikhtilaf laki-laki dan perempuan. Ya, ini jawaban dari para ikhwah. Ikhtilaf laki-laki dengan perempuan artinya dalam sebagian kajian mereka tidak menggunakan hijab, tidak ada tabir, maksudnya antara penceramah dengan para pendengar, para ummahat atau akhwat. Itu sebenarnya ya ada pada mereka. Tetapi bukan masalah prinsip itu. Masalah sampingan itu sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan masalah prinsip, masih ada yang lebih parah, lebih berat dari itu. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa perbedaannya? Mungkin Hawi mungkin bisa membantu menyebutkan. Karena kita perlu kemampuan mengidentifikasi masalah. Itu penting dalam penelitian. Penelitian manapun perlu kita mengidentifikasi masalah, itu penting. Ketika kita mampu mengidentifikasi masalah dengan benar, kemudian kita bertanya kepada pihak yang tepat, berkonsultasi, maka solusinya juga jelas dan tepat. Kadang masalahnya sendiri kita tidak tahu, begitu. Maka bagaimana kita bisa mencari solusinya? Nah, dengan kita mengidentifikasi masalah dengan tepat, maka kita akan bisa merumuskan sebuah pertanyaan yang tepat. Kadang ada orang kesempatan bertemu dengan ulama, bertanyanya itu bukan masalah inti yang seharusnya ditanyakan, sehingga jawabannya bukan seperti yang dibutuhkan. Bukan kesalahan dari penjawab, tapi kesalahan dari penanya, karena dia tidak bisa merumuskan masalah dengan baik. Nah, masalah prinsip kita yang berbeda dengan ustadz-ustadz roja, ya, itu adalah dalam masalah manhaj Ahlus Sunnah. Di antaranya bermudah-mudahan di dalam berinteraksi, duduk, beramah tamah dengan ahlul bid'ah. Itu di antara masalah prinsipnya. Bisa jadi kita masih belum, sulit mencari jejak digital. Bagaimana Ustadz Firanda dengan bangganya berfoto bersama tokoh Jama'atut Tabligh, Dery Sulaiman, bersama istri masing-masing.
tokoh Jama'atut Tabligh, sufi, berfoto, berdampingan. Kemudian di sampingnya ada istrinya, sama-sama bercadar istrinya. Tetapi itu menunjukkan kedekatan hubungan. Kami bersaudara, seakan-akan begitu. Kita mungkin tidak sulit mencari jejak digital bagaimana Firanda Andirja berfoto bersama Felix Xiao, tokoh Hizbut Tahrir Indonesia. Kalau sekarang secara kelembagaan Hizbut Tahrir sudah dilarang oleh pemerintah. Dan di foto itu juga diberi keterangan saling memuji. Ada pujian Firanda kepada Felix Xiao. Nah, apakah demikian bimbingan salaf kita? Kalau kita membaca kitab-kitab manhajus salaf, akidah ahlus sunnah, tidak sulit kita menemukan kutipan atau nukilan ucapan sahabat Nabi, ucapan tabi'in yang melarang duduk dengan ahlul bid'ah. Kalau kita cari kalimat la tujalisu ahlal ahwa atau la tujalisu ahlal bid'ah, mudah kita menemukan itu dalam kalimat para ulama salaf. Jangan kalian duduk-duduk manis, bercengkrama, beramah tamah dengan ahlul bid'ah. Ada riwayat ucapan sahabat Abdullah bin Abbas, ada ucapan Abu Kilabah, ada kalimat semakna dari Al-Hasan Al-Basri. Nah, contoh lain, ketika di Batam, Firanda berdebat dengan Idrus Ramli, di Jember para dosen STDI dalam waktu yang tidak lama mereka beramah tamah berkunjung ke rumah Idrus Ramli. Bahkan Arifin Badri memposting di Facebooknya pertemuan itu, pertemuan yang digambarkan dalam suasana keakraban. Bahkan ada ungkapan, disajikan makanan kesukaan saya, pecel lele. Nah, apa seperti itu manhajus salaf? Mengajarkan. Di Batam mereka seakan-akan berdebat, tetapi di Jember mereka menunjukkan seakan-akan tidak ada perbedaan di antara mereka. Membingungkan umat, tidak memperjelas bagaimana mauqif mereka. Nah, beda antara duduk bersama karena terpaksa dengan duduk beramah tamah. Itu beda. Kadang ada orang duduk terpaksa karena dalam kondisi tidak bisa dihindari. Satu kendaraan misalkan, bukan sesuatu yang direncanakan, tetapi dia tegakkan nasihat dan tidak ada basa-basi bagi dia untuk kemudian diposting di media sosial, saya bertemu dengan fulan. Nah, tetapi dia menampakkan bahwa saya harus menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan an-nasihah. Maka yang demikian tidak mengapa. Atau mereka terpaksa duduk bersama ketika waliul amr memerintahkan, dalam kondisi mereka tidak suka dengan itu. Itu beda.
dengan orang yang berdua bersama, kemudian duduk berfoto bersama, menampakkan keakraban, ini bertentangan dengan manhajus salaf. Prinsip lain yang berbeda, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengikuti prinsip-prinsip manhajus salaf, adalah tidak selektif di dalam menuntut ilmu. Tidak selektif dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Tidak selektif di dalam memilah dari siapa dia mengambil ilmunya. Itu prinsip Ahlus Sunnah. Kita sering mendengar ucapan Muhammad bin Sirin rahimahullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Muqaddimah Sahih Muslim. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu hadis adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Kita lihat di sebagian orang yang menisbatkan diri sebagai salafi, itu mereka dalam hal mencari ilmu agama formal, ya, untuk mengejar ijazah supaya bisa mengajar. Ada yang S1-nya LC dari Madinah. Kita sebut contoh Mubarak bin Muallim. LC dari Madinah, Masya Allah, dari Universitas Islam Madinah. Lebih terpilah para pengajarnya berada di kota Nabi. Nah, tetapi ngambil S2 di mana? S2-nya di mana? Tidak ada yang tahu? Dulu masih sepertinya IAIN, Institut Agama Islam Negeri Surabaya, Sunan Ampel. Nah, sepertinya juga sampai S3, wallahu alam. Tapi S2-nya di sana. Dan tidak ada bentuk pengingkaran dari yang lain. Pengingkaran itu, kalau itu bukan bagian dari pemahaman kalian, maka ingkari secara terang, secara jelas. Kami tidak setuju dengan sikap saudara kami yang tidak selektif di dalam mengambil ilmu agama. Dan itu bukan hanya satu dua, ada juga yang lain. Contoh lain, kalau Khalid Basalamah, S1-nya dari Universitas Islam Madinah, S2 dan S3-nya, apakah itu S2 saja atau S3 juga, dari Malaysia. Nah, maka ini juga contoh yang bertentangan dengan bimbingan ulama salaf. Dan itu perbedaan secara manhajiyah, secara prinsip. Nah, jadi prinsip pertama, bermudah-mudahan di dalam berinteraksi dengan ahlul bid'ah. Kalau ahlus sunnah seharusnya bagaimana? Mereka akan tetap menegakkan an-nasihah dan tidak menunjukkan keakraban, saling mendukung dengan ahlul bid'ah itu.
kalaupun ada orang datang ke rumah kita minta bimbingan karena dia belum tahu, bahkan kadang ada perdebatan dengan cara yang ahsan, tidak apa-apa. Tetapi kalau kemudian menampakkan kepada khalayak keakraban itu, ya, maka orang-orang akan bingung, ini sebenarnya apa bedanya? Berarti perbedaannya bukan dalam masalah prinsip, mereka sama. Jangan diingkari kebid'ahan yang ada pada mereka itu. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, selektif dalam menuntut ilmu. Nah, demikian juga perbedaan kita dengan pihak-pihak lain yang mereka menisbatkan diri sebagai salafi, tetapi mereka melanggar prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Itu juga ada. Kalau dalam perbedaan prinsip ini kemudian berkembang menjadi bermudah-mudahan, berfoto, selfie juga, itu akibat tambahan. Akibat tambahan yang kita memang tidak menganggap itu ringan, begitu. Tetapi kalau dibandingkan masalah prinsipnya, ada yang lebih besar dari itu, ada yang lebih dahsyat dari itu. Saya hanya menyebutkan dua saja. Masih ada sebenarnya hal-hal yang lain. Nah, kalau kemudian di situ berkembang mereka bermudah-mudahan dalam kajian tanpa hijab dengan para ummahat, mengadakan kegiatan family gathering atau semisalnya, ya, acara bersama keluarga, kemudian di bis campur laki dan wanita, ada interaksi sesama keluarga, ya, ada ikhtilat di sana, itu sampingannya. Itu sampingannya. Setelah ada perbedaan dalam hal-hal yang prinsip. Nah, maka kita tetap menyampaikan nasihat kepada mereka untuk kembali kepada bimbingan salaf. Perbaiki cara dakwah antum, ya. Ikuti bimbingan ulama yang sebagiannya adalah orang-orang yang dianggap guru oleh antum. Jangan selisihi ketegasan Ahlus Sunnah di dalam bersikap kepada Ahlul Bid'ah. Jangan selisihi prinsip Ahlus Sunnah untuk selektif di dalam mengambil ilmu agama. Nah, jadi ini sekedar muqaddimah, ya, sebelum kita melanjutkan kajian surah Al-Qalam. Sekedar sebagai nasihat. Dan kita tidak merasa bahwa kita ini tidak mungkin terjatuh dalam kesalahan yang sama. Kita khawatir. Dan kita menyampaikan ini bukan dalam rangka mencemooh atau mengejek, bukan. Tetapi juga sekaligus untuk memperjelas kembali manhaj salaf itu seperti apa. Ketika sebelumnya jadi samar bagi sebagian orang. Dua pihak yang jelas berbeda karena perbedaan prinsip kemudian dianggap sama. Oh, ini sama dengan ini karena sama-sama mengambil kitabnya Syekh bin Baz, karena sama-sama menukil ucapan Syekh Albani. Dianggap sama, tapi berbeda secara prinsip. Nah, ini adalah bentuk nasihat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan kita di atas manhajus salaf, dan kita juga berharap agar orang-orang yang keluar dari prinsip-prinsip manhajus salaf mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang dengan manhajus salaf.